وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واعلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وبين كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khotbah dari Allah wa ikhwan alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka membaca kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilm. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada poin yang kedua, kun ala jadat salaf salih. Jadi engkau untuk meniti jalan salaf salih. Qulillah azalillah wa iyyakum ajma'in. Kitab Syarah Thalibul Ilm ini adalah kitab ilmu. Sebelum kita mulai sesuatu, maka sebaiknya kita menggunakan panduan tertentu. Panduannya adalah kitab ini. Misalnya, Hilyah Thalibul Ilm, hiasan untuk ilmu. Maka dengan menggunakan panduan para ulama untuk ilmu, agar kita tidak lelah, tidak capek, tapi tidak dapat apa-apa. Ulama membuat kitab semacam kitab ilmu, tujuannya seperti itu agar kita mudah mendapatkannya sampai pada tujuan kita. Jadi kita misalnya dalam bidang fikih begitu, awal berpikir bagaimana ini dulu, baru setelahnya. Itu belajar hadis supaya berjenjang dan paham kita setelah selesai dari apa yang kita baca. Nah, yang pertama hari ini setelah kita baru kita baca kedua kalinya hari ini. Yang pertama kemarin kita datang bahwa mencari ilmu itu ibadah. Kun ala jadat salaf salih. Kun salafiyan ala jadah. Jadilah kamu itu menjadi salafiyan ala jadah. Jadah itu maksudnya yang murni, yang tulen, bukan selapa kata betul-betul salafiyun. Di dalam apa membeli ilmu itu dalam jumlah yang lengkap. Di dalam adab dan akhlak juga salafi, dalam ibadah juga salafi, dalam akidah apalagi harus salafi. Bukan yang satu sisi kita seperti ini, totalitas. Agar kita paham, maka secara totalitas kita harus menempuh jalan yang tadi ditorehkan oleh orang-orang saat terdahulu. Salaf itu sebenarnya berlalu pada masa abad pertama dan abad kedua. Saya khalaf. Tetapi kita salafiyun dalam mana orang tabi'un bi'ihsan, sampai itu mereka baik, sehingga bisa mungkin dia berada kapan saja di mana saja. Bukan di suatu kelompok, bukan di suatu golongan, tetapi salafiyun itu suatu manhaj. Bisa jadi pada
kalangan ini bisa pada kalangan, dan tidak boleh kita mengeluarkan orang yang salafiyun. Tidak boleh kita melakukan seorang salafiyun, sebelum orang salafiyun sesuatu yang besar, maksud salah yang sangat besar. Kita semuanya dalam beragama ini harus besar, harus salafiyun. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصب جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول barang siapa yang yusyariki Rasul, siapa membantah Rasul, bisa membantah Rasul, membagi matabayana lahumul haq, setelah jelasnya petunjuk, wa tabi'u khairu sabilil mu'minin, dan ikut kepercayaan bagi orang yang beriman. Jalan berjalan orang beriman di sini maksudnya jalan sahabat. Saya beriman dahulu itu sahabat. Kita tidak menempuh jalan orang yang beriman, tidak menempuh jalan sahabat. Nuwali matawalla, kemudian seperti itu. Wanusbil jahannam, dan kami akan masukkan mereka wasa nasirah, sejelek-jelek tempat kembali. Sudah kita suatu punya kewajiban untuk meneliti itu, mengikuti jalan salafus soleh baik di dalam adab dan akhlak, muamalah, tadi, walaupun ada mikrometer. Jadi salaf kun salafiyyan al-ajad, tariqus salafi salih minas sahabat, jalan salafus salih dan jalan sahabat radhiyallahu taala anhum, aman ba'dahum, dan orang Islam mereka mimman kafa athar tiga Abu Abdin, dari orang lain mengikuti athar mereka, ikut jejak mereka pada seluruh bab-bab agama. Dalam perkara ini saya ikut ini, dalam perkara ini ikut ini, enggak, itu tidak benar. Ikut itu selalu harus ikut Islam, itu harus betul ikut para salafus saleh. Minat tauhid wal ibadah wa nahwiha. Bil tauhid wal ibadah, dan seluruh ibadah. Wa nahwiha, dan selainnya, dan semisalnya. Mutamayizan bi iltizami athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan konsekuensinya atau dengan konsisten kita ikut pada athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang, ya, meskipun resikonya pada hari ini memegang agama itu seperti memegang bara api. Tapi punya kewajiban kita harus pegang. Dengan fitnah. Tentu selamat dari fitnah itu tidak lain kecuali dengan ilmu. Hari ini kita masuk dalam zaman fitnah. Nah itu apa ya Pak? Bila terjadi di akhir zaman, masing-masing mengaku benar, masing-masing mengaku yang apa ya? Mengaku kami. Maka untuk dapat selamat dari fitnah itu ilmu. Dan jihad yang utama pada dasar itu adalah ilmu, betul ya? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat bagaimana fitnah pada zaman. Jadi
Lihat pada umat ini bahwa ibadah kita itu kalau dibandingkan dengan ibadah mereka di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada apa-apanya. Puasa kamu dibanding puasa mereka tidak ada apa-apanya. Tilawah kamu dan terlalu tidak ada apa-apanya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang satu kaum, ya. Karena kaum ini ibadahnya lebih ibadah kita, puasanya lebih puasa kita, tidak lebih kita. Tapi di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita Iqra'ul Quran, mereka baca Quran lain jauh justru anak jauh. Membaca Quran tidak belajar tidak mengerti hanya di Quran saja. Mereka melesat itu misalnya apa? Yang berguna, mereka pergi, mereka lepas sebagai lepasnya anak ini pindah ke sana. Ikhwan bila hasil komitmen salah satu bahkan yang paling ingat salah satu yang sangat mendasar adalah kita harus menemukan yang penting pada adalah kita membedakan mana hak dan mana batil. Bisa jadi seolah-olah syariat tapi semua seolah syariat tapi maksiat. Bagaimana kita bisa membedakan tanpa ilmu? Wa tadhibu sunana ala nafsi. Pada waktu itu harus orang yang dari kita harus menghiasi diri kita dengan sunnah. Sedikit sunnah sampai pada kita jalankan, lakukan. Karena pentingnya kita berpegang pada sunnah. Yang kita lihat kecilnya sesuatu itu apa? Bila sunnah, maka dengan melihat sunnah menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Belum terjadi perang Hunain dengan meninggalkan bersiwak sunnah siwak itu sebab kalahnya dalam perang. Bagaimana hal yang lainnya sunnah yang lain? Kalau bila ada komitmen tauhid sunnah pada diri kita, untuk menekal diri kita, untuk menghiasi diri kita dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat tiga adalah watakul jidal, tinggalkan perdebatan. Sebab kebenaran itu bukan untuk perdebatan. Sebab itu kebenaran itu untuk didakwakan dan diterima, bukan untuk didebatkan. Wal miraq, ya debat, kemudian wal miraq lama biasanya kebenarannya untuk menang di dalam diskusi dengan para ulama. Jadi kalau kita punya ilmu, tetapi bagaimana kita dapat mengalahkan seorang ulama di depan publik, ini namanya termasuk miraq. Kita untuk meninggalkan sesuatu, tidak boleh. Wal hawdu fi ilmi kalam, mendalami ilmu kalam. Dilarang kita betul ilmu, jangan sekali-kali kita mendalami ilmu kalam.
saat ini. Sebab kita adalah sebuah Ghazali itu mengatakan apa? Untuk menyesal tatkala kita belajar ilmu kan? Misal dia orang mengatakan apa? Orang yang apa? Ilmu kalam itu kalau bisa dicari. Artinya begitu dahsyatnya ilmu kalam akan apa? Akan menjadikan gumurah di dalam kita menjadikan agama. Alhamdulillah azan kemudian. Oh, hampir saja ya Pak. LGBT itu hampir saja disahkan di negeri kita. Karena beberapa hal bisa juga karena masuknya ilmu kalam bisa menyebabkan suatu perkara tidak boleh jadi boleh. Dulu Konghucu di negeri Cina itu bukan agama. Konghucu satu keyakinan di Cina suatu bukan agama. Di negeri kita bisa jadi agama. Memang belajar itu mungkin mau jadi sangat problem menjelaskan. Dan sekali kalian mendalami ilmu kan? Bahwa ia tidak berlatar yang dapat menekan dosa. Yesus doa syarat dan bisa mengalami syariat, berjalannya syariat. Orang bilang azanillah wa iyyakum. Kita baca syaratnya, syarat Syekh Muhammad SAW menjelaskan hadil wasiyat min aham ma yajibu wa yakun al-insan ala tarki salaf salih fi jami' awaqid din min at-tauhid wal ibadah wa muamalat khairiyah. Kata Syekh Saleh, dia menjelaskan ini wasiat min aham, dari salah satu yang sangat penting yang wajib, yaitu hendaknya manusia itu di atas jalannya para salafus saleh pada seluruh bab agama, baik tauhid, ibadah, muamalah dan kemudian juga bagi kaum wahai ahli saleh, anta takul jidal bil mirah, jangan tinggalkanlah jidal, tinggalkanlah mirah. Ila jidal barang. Lihat jidal bil mirah wal bab alladhi, dia adalah bab yang mukhrik tariq as-shawab, yang mengunci pintu-pintu kebenaran, bisa menyebabkan terkuncinya jalan-jalan kebenaran. Fa innahuma yahmilal mirah ala yatakalam, di mana mirah fa innahu keduanya akan membawa seseorang yatakalam untuk bicara yang tasirul li nafsi. Yang namanya berdebat itu kan membawa diri kita bagaimana kita dapat menang dalam perdebatan, bukan kebenaran, tapi menang di dalam menyusun kata-kata. Hatta law balagha al-haq, hingga meskipun benar, meskipun nampak kepada kebenaran yang didapatkan, imma ikrah wa imma awilah al-adil mustaqra. Dia dapat kebenaran, apakah dia dipaksa untuk mendapat memahaminya, wa imma awilu al-adil mustaqra, ataupun dia takwilkan.
sudah bicara begitu pasti mencari kebenaran, dan kebenaran itu diukur sampai yang menang dalam perdebatan. Coba menang berarti dia benar, kalau kalah seakan dia salah. Kelima, ditinggalkan al-jidal wal mirah. فإذا رأيت من أخيك جدالا, apabila kau dapatkan saudara kamu berjidal, wal mirah, hatta yakun al-haqq wadihan, hingga hak itu adalah terang benderang kita dapatkan, walakin la yattabi'u, tetapi dia juga tidak akan menjawabnya minhu birar. Meskipun kamu misalnya kamu juga ternyata benar dalam perbuatan, belum tentu mereka akan ikut kepada kebenaran yang kau bawa. Tapi tak kalau kau kalah akan menjadi sebab kebenaran kalah. Artinya benar dia belum tentu mereka itu semua. Kalau sudah kalah sudah jelas, maka jelaskan bahwa ini kebenaran harusnya menang. Tapi kalau kalah berarti dia tidak benar. Penting dari bawah. Kemudian kalau kita tanya apakah para ulama tidak berdiskusi, tidak ada tempatnya. Kita lihat bagaimana bantahan Ibnu Taimiyah terhadap orang ateis. Ya. Bagaimana sepak terjangnya Ibnu Jauzi di dalam menjadikan orang ateis musuh Islam. Kemudian bagaimana orang Mu'tazila menjadi istita yang berkobar dari orang Yahudi dan Sunni Islam, karena lisan dan tulisan itu injuri. Artinya apa? Kalau kita mempunyai kapasitas, punya kapasitas dalam ilmu, kemudian kita mampu menjelaskan kebatilan yang dilakukan oleh kaum mulhid, maka boleh kita jelaskan kepada mereka tentang kesalahan-kesalahan mereka dalam memahami agama. Kemudian saya juga menjelaskan wa yaqulu ma huwa al-aqlu lughatan istilahan wa syar'an wa urfan. Dikatakan apa sih yang namanya akal secara bahasa, secara istilah, terus secara syara atau kebiasaannya. Wal aqlu makna warid la yahtad ila ta'rif. Yang namanya akal itu maknanya jelas, tidak butuh pada definisi. Lakin ilmu kalam atau ilmu kalam adkhala alaina hadhil asya, tapi ilmu kalam masuk kepada kita dalam perkara-perkara ini. Wal kalam saddun nas anil haq, dan ilmu kalam akan membuat manusia terhalang dari jalan kebenaran. Al-manhaj salaf, dan manhaj salaf itu sangat mudah. Jangan menyusah-nyusahkan orang lain, karena salaf itu manhajnya sangat mudah, sangat mudah.
Kemudian mudahnya itu sangat mudah dapat kita pahami. Ya, dapat dengan kita memahaminya bisa jelas dan dapat bisa kita membedakan antara al-haq dan syubhat. Wa ilmu kami menjelaskan wal dhahamala wal majahabita la yasduku bab ta'wil bab sifat ilmu kalam adalah ilmu yang bawa para ulama terdahulu untuk menempuh jalan takwil dalam bab sifat. Jadi dijelaskan kebanyakan mereka yang kemudian belajar dari memahami asma dari sifat karena sebabnya ilmu kalam. Allah istiwa, Allah tidak istiwa. Allah mempunyai nama-nama dan punya sifat. Kejelaskan ada yang kemudian menolak sebagai sifat, ada yang menolak semua sifat. Dan sudah jelas Allah punya nama-nama dan punya sifat. Ada satu keadaan kalau nama dia sifat dan tidak ada sifat dia nama Allah. Dan semua yang ada itu pasti punya sifat. Bagaimana hanya Allah yang sangat agung pasti punya sifat. Karena yang kalah kemudian mereka menolak nama-nama dan sifat Allah. Contoh, bayakul kalau berkata, laukan kata, lakan kata. Kalau kita begini pasti dia begini. Kalau kita mengatakan Allah punya tempat, berarti Allah butuh ruang. Dia berpikir, padahal kita tidak menentukan. Allah kata Allah istawa itu tidak menjelaskan kaifiahnya. Kita yang menjelaskan Allah itu istiwa. Allah ar-rasis, Allah itu istiwa dasar arsh. Tapi bagaimana Allah tidak jelas, kita tidak perlu menjelaskan kaifiahnya Allah. Tapi kemudian mereka secara ilmu kalam menjelaskan. Allah berkata pasti punya ruang. Kita tidak menjelaskan ruang, tidak menjelaskan kaifiahnya. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Itu dijelaskan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan. Bukan tangan, tidak boleh kita mengatakan Allah punya tangan. Di situ kan ada kalimatnya, ya Allah, pokoknya di tangan Allah di atas tangan mereka. Ini takwil untuk apa? Untuk berlepas dari itu dia ada takwil. Padahal kita tidak hanya menetapkan apa yang ditetapkan saja. Kita tidak menjelaskan kaifiah. Allah turun pada sepertiga malam. Allah turun itu dari atas bawah ya. Berupa kata. Allah turun sepertiga malam terakhir. Kaifiahnya kita tidak jelaskan. Bagaimana turunnya Allah? Tapi kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dikatakan Allah turun dunia, bagaimana Allah turun? Ini makhluk Allah, benar Allah turun. Nah, berarti mereka menetapkan kaifiah. Ikhwan fillah azza wa jalla. Lau kana mustawiyan 'ala al-'arsy hakikatan la yakun mahdudan. Andai orang itu mustawiyan tinggal di aras itu hakikat
maka langsung dia punya batasan. Pikirannya, masya Allah. Kalau kita tidak jauh ke sana, ini menyatakan kalau tetapkan. Begitu kan, Allah itu di mana-mana, bingung. Allah itu di mana-mana. Kalau Allah itu, ya, menyertai, ada sifat ma'iyahnya Allah. Ma'iyahnya Allah, Allah ma'akum aina pun untuk bukan berarti zatnya Allah bersama kalian. Pada sifat ma'iyahnya Allah, orang mengawasi kalian. Allah mendengar kalian bicara, Allah melihat kalian berbuat. Bukan kemudian zatnya Allah pada masing-masing manusia punya Allah, enggak. Dan begitu lemahnya dan begitu besarnya Allah, sehingga insya Allah kebersamaan itu kepada hambanya, sifat ma'iyahnya Allah. Baik. Dijelaskan lagi, kalau Allah itu terlihat, maka mengatur dia itu ada satu jihad, ada satu arah. Bahkan lebih dari itu yang punya jisman. Kalau dalam satu arah, maka langsung untuk punya jism. Lalu macam sama-sama. Kalau itu punya kalam, sehingga kita tidak boleh untuk mempelajari ilmu kalam. Tuhan berhasil untuk apabila ditolak ilmu, yang paling penting bagi penuntut ilmu adalah ayatul jidah dan mirah, meninggalkan jidah dan mirah, dan menjadikan mayaridu al-iradat, oleh tatok, oleh tanatok, oleh ilmu sahlan biasa. Jangan kemudian cari-cari sesuatu yang kemudian sudah, ya memang ya sudah. Kita terima apa yang sampai pada kita. Ya, tidak boleh kita mencari mencari suatu perkara yang kita tidak mampu mempelajarinya. Tentang ilmu Allah, kamu tidak sampai kepada kita pahamilah sesuatu yang sampai kepada kita dan pemahaman yang benar. Qala Rahabi rahimahullah wa sahha al-Darqutni annahu qala ma aqrila min ilmi kalam kuntu lam yukhrij rajul abadan bi ilmi kalam al-jidal wa la khadu fi dhalik bal kana salabiyya. Zahabi rahimahullah wasohan Darqutni telah benar datang dari Darqutni bahwasanya Darqutni berkata, ma syai'un abghad ilayya min ilm, tidak ada sesuatu yang paling aku benci ketimbang ilmu kalam. Kul lam yakun rajul abadi bi ilmi kalam wala jidan wala ghadz bal kana salafiyan. Aku berkata, seorang tidak masuk selama-lamanya dalam ilmu kalam. Wala jidan, dan tidak boleh jidan. Wala ghadz dan tidak boleh mendalami perkara itu. Bal kana salafiyan, tapi sebagian diri menjadi orang yang salafiyan. Habiskan waktu kita untuk bicara tentang sesuatu yang akan kita tidak sampai tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bicara bagaimana Rasulullah ini bicara filsafat yang horizontal bukan vertikal. Bisa vertikal itu bisa tentang Allah. Tidak boleh.
Kemudian bicara tentang yang bercontoh, yang boleh usaha manusia. Kita bicara tidak bisa tentang vertikal, tidak boleh. Bisa tentang Allah dari dulu sampai sampai tidak boleh. Ya. Maka bagaimana mungkin akan sampai akan tentang ilmu Allah. Sebab secara akal, kalau sepatu kotor yang cuci bawahnya, kalau kita sudah mensucikan, kalau kasut masuk khufan, lalu wudhu, setelah wudhu kita, tapi sudah terpenuhi syaratnya. Sebelum kita pakai kaos kaki, sebelum sepatu tadi wudhu dulu. Jadi selama saya semalam kalau di rumah saja, boleh kita lepas. Tapi kita wudhu nanti diusap atasnya. Itu kan. Kenapa atasnya? Harusnya di bawahnya. Wudhu ini tidak sama atasnya saja. Atasnya. Sudah. Tahu kaos kaki. Di rumah kita kan. Kalau rumah sudah biasa kaos kaki. Kita bisa dirapi melalui air. Wudhu sempurna kaos kaki. Selama 24 jam boleh nggak bisa kita lepas. Wudhunya diusap di atasnya. Seperti bahasa bola kan, diusap di atas kanan, kaki diusap sekali, itu sudah selesai. Kan? Jadi sunnahnya seperti itu. Jadi kalau ini enggak akan sampai pada yang besar, pada besar bawahnya, apa yang di atasnya gitu. Jadi masuk ke bawahnya. Dan banyak lagi ilmu agama yang tidak sampai akal dalam pemikirannya. Bila semua kita baca kata Syekh Saleh, Syekh mengatakan bahwa yakni birrujul darun rahimahullah huwa yaqadu ilmu kalam. Dan ini dia termasuk salah satu yang membenci ilmu kalam, ma'anu padahal ma'anu lam yadkhul fihi, padahal dia tidak masuk dalamnya lima minatani sayyi'ah, karena dalam ilmu kalam itu akan mendapatkan satu kesimpulan yang keliru. Wa tadul bila faedah, panjang tanpa ada faedahnya. Wa tasqi lima huwa mutayaqqan, dan akan memberikan satu keraguan-keraguan. Ya juga ya, benar juga ya. Keraguan pada seorang. Ya. Wa irbaqi bil afkar, dan merusak pemikiran, wal hadir al-athar, menjauhkan kepada athar Rasulullah SAW, wal hadza laysa syai'un fi ma ara, sehingga tidak ada sesuatu yang aku anggap lebih bahaya dalam akidah mereka min al-kalam wal mantiq, dari kalam dan mantiq. Dan sebagian jenis lembaga dari mantiq itu ya itu diajukan kawan begini ini mati. Waktu itu ulama kalam al-kubar aqarru fi hayati bi an yatamannau al-mawta' adil al-ajaib. Jadi kebanyakan para ulama-ulama yang dulu pernah belajar kalam, mereka menetapkan dalam hidup mereka bahwa bi an yatamannau al-mawta', mereka beringinan mati ala dinil ajaib wa rujuu ila fitratil ula, ingin mati dari agama yang hak, dan kembali pada fitrah yang pertama, pada benar. Tidak tertarik dalam betul bicaranya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Fathul Hamawiyah, wa aktsaru ma yakhafu alaihi adalah mutawassitun min ulama il-kalam.
Wa aktsar ma yakhafu, yang paling banyak yang ia takuti adalah itu orang yang sesat di kalangan mutawassitun min ulama kalam, orang pertengahan ulama kalam. Lianna ma lam yaqul fi tawafiq akibati minhu, karena sebenarnya orang tidak masuk dalam ilmu kalam dia termasuk orang yang punya akibat yang baik. Wa man dakhala fihi, barang siapa yang masuk ke dalamnya, bala khoyatahu, mulai sampai pada tujuannya, faqad arafa fasadahu, sungguh dia akan tahu nanti rusaknya, wa budlan wa raja, kemudian apa kembali. Wassalamu warahmatullahi taala. Qul belajar muslimin pada kata Syekh Shalih di penghujung ini, lihat ilmu kalam khatir. Karena itu ilmu kalam itu ilmu yang sangat bahaya, karena dia berhubungan dengan zat yang Allah. Bicara tentang ilmu kalam, jadi bagi kita jauh. Wali an yubtilu nusus tamaman wa yahkumul akal, karena akhir dari ilmu kalam akan membatalkan nas-nas serta dia akan menghukum dengan akalnya. Dan kemudian masih apa ilmu kalam dari sangat bahaya dan tidak boleh kita untuk mempelajari serta mendalaminya. Lagi ilmu kalam ilmu yang benar, pastilah ada sahabat yang maju untuk mempelajarinya. Masya Allah, dari sekian banyak firaq sebab kena ilmu kalam. Walihada kana min qawaidihim, karena itu salah satu kaidah mereka, anna ma jaa fi nusus min sifatillah yanqasimu ila thalathati aqsam. Karena itu mereka kaidah mereka, sesuatu yang datang dari nas tentang sifat-sifat Allah maka sifat ini tiga bagian. Maka qismun aqrul akal, qismun nafa'ul akal, terus kalau mana dari akal binabi wal ibadi. Jadi dalam sifat Allah harus diterima pertama akal, gimana menurut akal. Disahkan akal nggak sesuai dengan akal. Kismul akalul akal, kaza yuqarru bidal akal bil tisari. Jadi harus dengan akal, menurut akal bukan dengan sah. Yang kedua kismul nafal akal, sifat-sifat yang kemudian yang dinafikan akal, nggak sampai akal pada saat, maka wajib untuk dinafikan dulu yang terperdul dan akal nafahu, karena akal itu harus benar menafikannya. Jadi yang terakhir susah bahwa malah dia akal binafi wal isbat, yang tidak akal itu akhirnya tidak menerima dan tidak mengisahkannya, ya tidak menolak, ya tidak mengisahkannya. Ini baru bila akhir itu azam baik berdoain masih dapat apa ilmu kalam menjadi sebab kita berpecah dalam perkara-perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada dari bapak yang kita teruskan. Wa haula'i hum ahlus sunnah wal jamaah al-muttabi'una athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlu sunnah tafawatul muslimin wa khairun nas lin nas. Wa haula, mereka itulah hum ahlu sunnah,
Kalau ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah al-muttabi'una athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikut kepada athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlu sunnah naqawatul muslimin wa hum khairun nas linnas. Ahlu sunnah itulah orang yang naqawah, orang yang naqawatul muslimin, orang yang paling bersihnya kaum muslimin. Wa hum khairun nas, mereka sebaik manusia, linnas itu manusia. Jadi maksud ini ikhwah sebagai jelas oleh Syekh Saleh, minal muta'akhidin man qala, maksudnya dari orang yang muta'akhidin, seperti kita semua muta'akhidin, man qala, orang yang mengatakan inna ahlu sunnah yanqasimu ila qismain, maka ahlu sunnah itu terbagi menjadi dua bagian, mufawwidah wa mu'awwilah. Wajah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah wa asbahu min ahli sunnah. Katakan bahwa ahli sunnah itu orang yang tafwid, ya. Yang kedua yang takwil. Jadi ahli sunnah itu katanya orang yang menyerahkan makna sujud kepada Allah, ada yang takwil, sehingga ada yang memanggil berkah yang mereka buat itu, mereka menjadikan Asy'ariyah wal Maturidiyah, mengikutnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Maturidi dan sebisa soal sunnah. Tujuannya agar dapat memasukkan ini, kemudian mereka membagi dan jadi semuanya tidak benar. Wajah mufawwidahum Salam, menjadikan orang yang mentafwid, menyerahkan sebetulnya makna dan nafsu kepada Allah itu waktu salaf, waktu bebas salaf, maka mereka salah dalam memahami apa yang maksud dengan salaf, bimanhaj dan bimanhaj mereka. Jadi adalah salaf lefawidun al-makna itlaq, karena salaf tidak menyerahkan makna secara mutlak. Balqala Syekhul Taimiyah, inal qaul bitafwid syar'an ahwal al-bid'ah wal ilhad. Mengucapkan dengan tafwid, dengan menyerahkan makna kepada Allah, termasuk ucapan yang paling jelek di kalangan ahli bid'ah wal ilhad dan orang ateis. Wastadalla dzalika bi annana idza kunna la nadri ma'ani ma akhbarallahu bi an-nafsi min asma'i wa sifati ja'ana fala safa wa qalu antum juhal nahnu ladzina indana ilmun summa takallamu biha yuriduna wa qalu al-muradu bi kadza wa kadza wa ma'na wa ma'na ini seperti ini. Jadi jelaskan dia berdalil dan itu sesungguhnya bila kita tahu makna sesungguhnya kita tidak tahu makna apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dari asma dan sifatnya. Dan kalau kita menyerahkan kepada Allah tidak tahu maknanya. Saya mengatakan apa? Mengatakan antum juhal, itu bodoh. Nahnu ladzi indana ilmu, kami punya ilmu. Kemudian berkata semampunya, mereka mengatakan al-muradu binas, kalau maksudnya nas ini seperti ini. Wa ma'lum annahu itu makna nas itu ini. Mereka menyebutkan sendiri dengan sekedar hatinya sendiri. Padahal kita tidak tafwid secara makna
Alhamdulillah azan wa ikhwan. Mina adalah termasuk satu kesalahan ucapan mereka. Mereka mengatakan bahwa inna terkutu salam aslam wa terkutu a'lam wa ahkam. Ini jadi salah satu ucapan mereka yang satu mengatakan bahwa jalan salam itu aslam wa terkutu a'lam, untuk memecah belah apa salah. Dikatakan salafi itu jalannya salaf itu lebih selamat, tapi jalannya khalaf itu lebih apa? Lebih ilmiah, lebih paham. Subhanallah, subhanallah. Kalau dulu pernah di tahun berapa kita sudah berjalan dari Kemenang, tidak ada itu dua kelompok, yaitu Muhammadiyah dan tidak diundang. Yang diundang itu semuanya diundang. Masih masuk, saya diundang, putusan katanya putusan salafi dari Malaysia. Ada jadi muslimin, ada LDI, ada semuanya lah. Aksi kemudian pada saat itu ada salah satu profesor yang isi tentang apa itu salaf. Salaf itu tadi yang terbagi-bagi. Ada salafi yang terbawi, ada yang jihadi, macam-macam. Misalnya kita lihat Prof. Definisi salaf itu salaf. Jadi salaf apa? Yang itu mendahului kita. Sementara salafi nisbah kepada mereka. Katakanlah definisi ini ada jihad itu. Ini bukan salaf. Karena secara makna saya sudah menyelisih. Terus gimana? Ya salafi ikut para sahabat tadi. Ini sangat dalam sangat. Ini kita usia salafi itu yang sudah seperti itu. Alhamdulillah. Ini kita pernah mungkin definisi benar tentang salafi. Sebab waktu itu terkala makna ini dikabulkan. Dan pernah salafi itu dimasukkan di suatu daftar yang sesat. Ya alhamdulillah di sana ada ustaz kita yang diundang dan kemudian diluluskan paham itu. Jadi akhirnya dengan ujian itu alhamdulillah bisa. Sampai kemudian saya juga punya pengalaman juga waktu di Lampung gitu. Alhamdulillah Hasan Nurul hasil salaf itu adalah satu jalan. Ini di mana jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita tiru. Dimana dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua ilmu, semua ilmu. Kawan yang paling bagus itu adalah sebagai zaman itu kemudian yang kecil dan kemudian menjadi sahabat, tabiin dan tabiin. Itu hanya ini sebelah saja. Kita mengikuti, bukan dari kalimat salafiyun ada yang sebaik mengikut kepada mereka di mana saja dan dapatkan mereka apa ada semacam apa ada semacam markas, ada semacam daerah. Sebab itu manhaj itu dalam mempelajari
Islam. Kalau kelompok dan golongan beragam minhaj yang lurus, minhaj salafus saleh. Dalam memahami nikmat, dalam memahami makna, memahami sifat manusia sifat, maka saya tidak pernah tafwid secara hakikat. Jadi tidak menyerahkan, tidak semaknanya secara mutlak kepada Allah, tidak. Itu juga tidak takwil, tidak tahrif, tidak ta'til, menganggap jika sebetulnya itu sudah tahu apa itu sebelum ta'til, apa itu takwil, tahrif. Pada sebuah yang akan saya jelaskan. Dan di sini sebab yang banyaknya kelompok Islam. Di sana ada jalan ujian, ada kelompoknya dalam ujian dan Mu'tazilah. Ada kemudian terlalu jauh Jahmiyah. Jahmiyah ini ulama sudah sepakat di keluarga Islam. Itu disebut tidak keluarga Islam. Ya, Jahmiyah sudah terlalu jauh mengambil seluruh sifat-sifat Allah. Alhamdulillah itu beberapa subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa di akhir zaman seperti ini kita dapat dari ini kita bisa menyelamatkan diri kita dengan ilmu. Apa ini tidak selamat dari fitnah yang melanda kaum muslim. Terima kasih saya sampaikan. Semoga pada kesempatan kita meneruskan kajian ini pada poin yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pertanyaan. Subhanallah,